AudioJungle. Kondisi tentang teori informasi asimetris pertama kali dicetuskan oleh Arrow tahun 1963 dalam satu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh H. Kerloff tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market Force Lemons. Quality Uncertainty and the Market Mechanism, ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan berkualitas bagus sekalipun. Penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan memberi kesan seolah barang yang dijualnya bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dalam pasar seperti itu. Bahkan yang lebih buruk adalah menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli, hingga akhirnya pasar justru dipenuhi oleh barang dengan kualitas buruk. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi atau asymmetry information. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal, dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan perhargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Menurut Korajic et al. Tahun 1991. Selanjutnya, variabel yang berkaitan dengan teori informasi asimetris yang pertama ada variabel cost of equity. Variabel cost of equity apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan. Hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan terus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Dan yang terakhir, variabel yang berkaitan dengan teori informasi asimetris adalah variabel independent asymmetric information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang, hingga meragukan mereka untuk melakukan pengembalian keputusan terhadap investasinya. Jadi, teori informasi asimetris adalah perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap, sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap. Demikian penjelasan tentang teori informasi asimetris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.